Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita, melatih, mendidik kita untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus pernah sampaikan bahwa langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Allah tinggal tetap. Kita bukan hanya hidup dari roti saja, iya kan, Yesus bilang, tapi dari setiap perkataan yang Allah sampaikan melalui firman-Nya. Itu sebabnya melalui program ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bagikan kembali renungan singkat ini jika renungan ini memberkati saudara. Karena saya percaya berkat yang kita terima harus kita share kembali, harus kita bagikan kembali sehingga apa yang kita alami, apa yang kita rasakan juga boleh dialami dan dirasakan oleh banyak orang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh dapatkan kembali kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6 ayat 41, Yesus pernah menyampaikan kepada orang banyak dan juga kepada setiap kita saat ini dalam Lukas 6 ayat 41, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, seringkali kita gampang mudah sekali melihat kesalahan orang lain ketimbang melihat kesalahan diri sendiri. Sangat mudah untuk melihat kekurangan, keterbatasan orang lain ketimbang melihat kekurangan dan keterbatasan diri sendiri. Itu sebabnya sehebat apapun pemain bola, ya kan, ada Ronaldo, ya kan, ada Kakak, ada banyak hal, tapi mereka masih butuh pelatih gitu loh saudara. Mereka masih butuh pelatih. Kenapa? Karena pelatih melihat kekurangan mereka pada saat mereka ada di lapangan. Disitulah mereka terus diperbaiki. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita hanya melihat terus kekurangan orang lain, kita hanya melihat terus ketidaksanggupan, kelemahan, kejatuhan orang lain tanpa terus membenahi diri, memperbaiki diri kita, maka kita sama seperti orang-orang yang ditegur Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 6 ayat 41 ini, saudara. Yesus bilang, "Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok ternyata lebih besar." Kalau orang lain cuman selumbar, ya kan, cuman sedikit, ya kan, cuman serpihan gitu kan, tapi ternyata lebih parah, lebih hancur, lebih jelek, sudah dikasih dalam Tuhan, balok yang ada di mata kita. Karena sudah tertutup, karena sudah tidak terlihat, maka yang kita lihat cuman kekurangan-kekurangan orang. Rumah tangga ribut hanya karena itu, saudara. Yang dilihat kekurangan suaminya, yang dilihat kekurangan istrinya. Coba deh kalau misalnya kita mau lihat kekurangan pribadi kita. Makanya kita perlu selalu membawa cermin, bukan teropong, iya kan? Karena kalau cermin itu memantulkan, yang kita lihat tuh kekurangan kita. Kalau cermin yang kita lihat ketidakbisaan kita. Oh, saya harus memperbaiki diri karena saya kurang di sini. Oh, saya tidak bisa di sini, maka saya harus membenahi diri saya. Kita lihat kalau cermin. Tapi masalahnya ada banyak dari kita yang kita bawa bukan cermin tetapi teropong. Bukan melihat diri kita, tapi melihat orang lain, sehingga yang kita lihat kekurangan pasangan kita, kekurangan suami kita, kekurangan istri kita, kekurangan sesama pelayan-pelayan kita, kekurangan sesama hamba Tuhan. Akhirnya mulai menghakimi jatuhnya, saudara. Sedangkan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk tetap terus mengasihi. Betul, kekurangan-kekurangan orang lain itu bagian Dia, sama Tuhan Dia yang ngurusin. Bukan urusan kita, tapi bagian kita bagaimana supaya kita terus membenahi diri. Karena kalau kita hanya membawa teropong, kita hanya melihat kekurangan, keterbatasan orang lain, kejatuhan orang lain, dosa orang lain, maka sejatinya kita sedang lupa membenahi diri kita sendiri. Karena kita terlalu sibuk membenahi orang lain.
Hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Stop kita lihat balok, kita lihat selumbar di dalam mata saudara kita. Yuk mulai kita keluarkanlah balok yang ada di dalam mata kita sendiri. Justru seringkali karena balok itu terlalu besar sehingga akhirnya menutupi pandangan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga yang kita lihat bukan lagi kekurangan-kekurangan, keterbatasan yang harus kita perbaiki dalam hidup kita, tetapi yang kita lihat justru kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak lebih besar daripada kekurangan keterbatasan kita. Yang kita lihat hanya orang lain saja. Hari ini kita belajar sama-sama. Yuk, bawalah selalu cermin ya. Dalam arti kata cermin, saudara dikasih dalam Tuhan, agar kita selalu melihat apa sih yang masih belum lengkap dalam hidup saya. Apa sih yang perlu saya perbaiki dari karakter saya. Apa sih yang perlu saya benahi dalam hidup saya. Sehingga semakin hari kita semakin dibersihkan. Kalau kata Tuhan Yesus, firman itulah yang membersihkan hidup kita. Sehingga akhirnya kita semakin hari semakin baik. Karena biar bagaimanapun untuk urusan orang lain, kekurangan, kelemahan, keterbatasan dosa orang lain, ada Tuhan kok. Tuhan lihat, Tuhan bisa tegur. Kita doakan aja. Kita doakan, gak usah kita hakimi. Kalau memang kita mau tegur, tegurlah secara empat mata, Alkitab katakan ya kan. Supaya mereka juga tahu kebenaran. Kalau memang mereka tidak mau ditegur, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi bagian kita jaga hati nurani kita, jaga kemurnian hidup kita, agar kita selalu memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Selalu latih diri kita untuk membawa cermin. Stop menghakimi, tetapi biarlah kita melihat apa yang menjadi kekurangan keterbatasan kita, sehingga kita mulai terus membenahi diri, mempersiapkan diri sampai kedatangan Kristus kali yang kedua menjemput setiap kita bersama-sama. Cermin atau teropong yang kita bawa hari-hari hidup ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur buat setiap benih firman Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami gampang mudah melihat kekurangan, keterbatasan, kelemahan orang lain, sehingga akhirnya kami lupa untuk membenahi diri kami sendiri. Namun hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, stop melihat selumbar dalam mata saudara kami, sehingga kami dapat mengeluarkan balok yang ada dalam mata kami sendiri. Tuhan tolong kami, agar kami mudah selalu untuk memperbaiki diri, agar kami selalu tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah melalui setiap benih firman-Mu saat ini kami terus memperbaiki diri, stop menghakimi sesama kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi berkat, kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkaca ke dalam kehidupan kami untuk selalu memperbaiki kehidupan kami, agar semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Yang lemah, Allah beri kekuatan, beri penghiburan, beri keteguhan hati. Yang butuh pertolongan hari-hari ini, hamba doa di dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan, biar anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Bahkan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, sebab percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap selalu bawa cermin, saudara. Ya kan, agar yang kita lihat biarlah kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita, sehingga terus memperbaiki diri. Jangan hanya bawa teropong yang mulai ngeker sana ngeker sini, ngelihat kelemahan orang, kekurangan orang. Kita perbaiki diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita.